Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya Andre. Tentunya di channel Sharing Positif. Sudah sekitar 2 pekan saya tidak membuat video, dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya bisa sharing kembali dengan teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya di bulan yang penuh berkah ini senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah penunjang yang lainnya. Nah, kali ini saya ingin sharing ya pengalaman pribadi saya yang akan saya kaitkan dengan sebuah bacaan yang menarik tentang 4 fitrah anak yang ditulis oleh Ibu Septi Penny ya. Beliau adalah founder dari Ibu Profesional. Nah, belakangan ini ya anak saya itu sering sekali ngajak bermain ke depan rumah. Biasanya dulu sebelum Ramadan itu anak saya itu sering saja ke depan rumah untuk main gitu ya. Terus kemudian jalan-jalan keliling komplek. Biasanya itu setiap hari Sabtu dan Ahad. Namun untuk hari-hari biasa biasanya saya ajak main di depan rumah. Namun di kala Ramadan itu saya cenderung sering merasa kelelahan, merasa sering capek sepulang kerja, sehingga saya memilih untuk beristirahat. Dan anak saya di situ sering sekali ngajak saya, "Pak, ayo main, Pak, ayo main, Pak, ayo main," gitu. Dan di situ saya kemudian sering sekali, "Besok aja ya kalau hari libur," saya bilang seperti itu. Di situ muncul kayak semacam rasa sedih gitu kan. Kadang anak saya, "Pak, mau main," gitu. Itu terkadang menjadi semacam pengalaman pribadi, kok rasanya dosa banget gitu ya. Saya tidak menuruti apa yang menjadi keinginan anak saya, padahal itu hal yang sebenarnya sederhana gitu. Kenapa saya nggak mau meluangkan waktu lebih di bulan Ramadan ini gitu kan. Nah, akhirnya saya coba cari sebuah artikel dan ketemulah tulisan dari Ibu Septi Penny, yang mana di buku tersebut menjelaskan 4 fitrah anak-anak seperti itu. Yang pertama, anak-anak itu cenderung suka untuk bermain. Jadi fitrah anak yang pertama itu suka bermain gitu loh. Jadi ketika kita diajak anak kita untuk bermain, itu harusnya kita harus juga antusias menemani anak kita. Kalau anak kita bermain dengan gembira, maka kita juga harus bermain dengan gembira. Biarkan anak kita itu mengeksplor apapun yang ada di rumahnya atau di luar rumahnya. Entah tempat bermainnya atau mainannya itu berantakan ke sana kemari, nggak jadi soal. Atau kemudian anak kita lari-lari, ngejar kucing, main tumbuh-tumbuhan, ada bunga, kemudian main becek-becekan, manjat-manjat atau lempar-lempar batu. Harusnya itu kita biarkan saja. Karena kenapa? Karena itulah fitrah anak kita. Malah justru bahaya ketika anak kita cuma diem ketika teman-temannya yang lain itu bermain. Karena dengan bermain itu secara tidak langsung otaknya, kreativitas anak kita, kecerdasan anak kita itu akan berkembang. Selain itu, kemampuan fisik ya, kemampuan bergerak dan juga motorik anak kita, baik itu motorik kasar maupun motorik halusnya, itu juga terasah seperti itu. Sehingga dari setiap permainan yang dilakukan anak kita itu sebenarnya sedang mengasah kreativitasnya. Jadi jangan sampai kreativitas anak kita itu mandek atau berhenti karena hanya kita sebagai orang tua merasa kelelahan dan kecapean dan tidak senang menemani anak kita bermain. Yang kedua, fitrah anak itu mereka tidak bisa memiliki konsentrasi yang tinggi.
Atau kalau di sana dijelaskan bahwa tingkat konsentrasi anak itu cuman 1 menit dikali usianya. Kalau anak saya 2 tahun berarti tingkat konsentrasinya 2 menit. Jika kita punya waktu bermain 15 menit atau 20 menit, maka setiap 2 menit ketika anak kita sudah nggak konsen gitu ya, itu kita bisa melakukan ice breaking, bercanda sama anak kita, tepuk tangan dengan anak kita, itu akan meningkatkan konsentrasi anak kita pada permainan yang dia mainkan. Dan itu terbukti ya sobat sharing semuanya, bahwa anak saya itu cukup memiliki konsentrasi yang tinggi, bisa 5-10 menit di usianya yang masih 2 tahun, karena dari kecil sudah dibiasakan untuk ketika biasanya kan bermain di main batu atau di depan rumah atau membaca buku atau bermain yang lainnya, ketika anak kita sudah konsentrasinya hilang, maka kita biasanya ajak dia bercanda, ajak dia joget-joget, ajak dia bertepuk tangan. Setelah itu dia bisa konsentrasi lagi, baca bukunya bisa konsentrasi lagi, kalau dia main-main di halaman rumah dia bisa konsentrasi lagi. Sehingga dengan konsentrasi yang baik dan dilatih secara terus-menerus, kemampuan konsentrasi anak kita itu bagus dan proses belajar dia juga semakin bagus terhadap hal-hal baru yang ada di sekeliling mereka. Yang ketiga, fitrah anak itu adalah rasa ingin tahu yang tinggi, atau dia itu makhluk pembelajar. Jadi anak kita yang sering bertanya, "Bapak ini apa? Ibu ini apa? Bapak ini apa? Bapak ini apa? Ibu ini apa?" Itu dilakukan oleh anak kita. Sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya dilakukan oleh anak kita. Dan itu pun saya rasakan bahwa anak saya itu sering sekali bertanya berbagai macam hal yang baru dia ketahui. Misal dia punya baju baru dan di bajunya itu ada gambar yang tidak dia kenal, misal ada gambar dinosaurus misal, atau ada gambar panda misal yang belum dia kenal, dia akan bertanya. Atau ketika dia ketemu hewan di luar belum pernah dia temui, hanya pernah dia temui di gambar misal, kok ternyata bentuknya agak beda, ini apa gitu kan. Dia akan selalu menanyakan seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menumbuhkan rasa keingintahuan anak kita. Yang kebanyakan orang tua itu selalu merasa bahwa anaknya kok cerewet banget, bisa nggak sih jadi anak yang diam gitu. Justru sangat berbahaya ketika anak kita cuma diam dan jarang mengeksplor kemampuannya, jarang bertanya. Ketika anak itu semakin banyak diam, jarang bertanya ini dan itu, ya itu tadi, kreativitasnya berkurang, rasa ingin tahunya berkurang. Akhirnya bisa jadi dia jadi anak yang kurang percaya diri. Ya justru kalau anak kita banyak bertanya, itu akan menambah kosakata anak kita, pengetahuan anak kita, dan kita pun juga semakin lama semakin belajar. Seperti itu. Yang keempat, fitrah anak itu adalah 80% otak itu berkembang di usia 0 sampai 8 tahun. Dan perkembangan pesat atau di masa keemasan golden age itu ada di usia 0 sampai 3 tahun. Maka kita sebagai orang tua itu harus sepenuhnya hadir di usia emas tersebut untuk menemani anak kita, meluangkan waktu kita, bermain dengan anak kita. Ya. Tanamkan hal-hal positif, kenalkan dia dengan hal-hal yang positif. Kenalkan dengan banyak hal selama itu adalah sebagai proses belajar. Hadirkan diri kita, jiwa kita, hati kita, bergembiralah menemani anak kita bermain. Agar apa? Agar anak kita itu di masa-masa emas itu dapat menyerap segala hal positif yang ada di sekelilingnya dan ditemani oleh orang tuanya. Dan di situ dijelaskan oleh Ibu Septipeni bahwa ketika masa-masa emas itu kita benar-benar hadir untuk memberikan banyak hal, ilmu, pengetahuan yang sederhana namun itu bermanfaat untuk anak-anak kita, pasti
di usia-usia selanjutnya anak kita akan jadi anak yang luar biasa. Jadi pesannya apa? Sesibuk-sibuknya apapun kita sebagai orang tua, bekerja, ya, harus punya waktu bersama dengan anak, menyempatkan diri bersama anak. Dan yang kedua, jangan pernah memberhentikan fitrah anak kita. Kalau punya anak yang tadi suka bermain ke sana kemari, biarkan, temani dengan penuh rasa bahagia. Karena anak kita sejatinya sedang meramu kreativitasnya. Kalau anak kita sering bertanya, jangan bilang kamu terlalu cerewet. Karena anak kita sedang ingin belajar banyak hal. Dan ketika anak kita tidak konsentrasi, jangan marahin mereka. Karena memang kemampuan konsentrasinya seperti itu. Dan di usia yang terakhir, kita harus menemani anak-anak kita di usia emas mereka. Agar mereka bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas dan menjadi generasi penerus yang kelak bisa membahagiakan kita orang tua. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi orang tua yang menjadi teladan yang baik untuk anak-anaknya dan menjadi orang tua yang senantiasa bersyukur dan bersabar dengan perkembangan anaknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.